Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan cerita pahlawan revolusi, yaitu Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto adalah seorang prajurit yang baik, taat menjalankan ibadah agama, dan tidak pernah setuju dengan ajaran komunis. Berbagai tugas yang diembannya diselesaikan dengan setia dan tekun. Seorang prajurit yang baik akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, masyarakat yang demokratis dan stabil. Sayangnya, ia menjadi korban aksi teror dan main hakim sendiri oleh gerombolan G30 SPKI saat masih menjabat Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat atau Mempangat. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, tanggal 20 Juni 1920. Latar belakang pendidikan formalnya dimulai dari HIS atau setingkat SD, kemudian MULO setingkat SLTP, serta akhirnya AMS tingkat SMA, bagian B di Yogyakarta, dan tamat tahun 1941. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ia turut serta dalam milisi dengan mengikuti pendidikan militer pada Koninski Military Academy atau Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Belum juga tamat pendidikannya militernya, pasukan Jepang telah memasuki dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Suprapto ditangkap dan ditahan pasukan Jepang, tetapi akhirnya berhasil melarikan diri. Pada masa pendudukan Jepang, banyak dilakukan latihan militer untuk para pemuda Indonesia. Suprapto pun ikut serta di dalamnya, karena dirinya tidak masuk dalam daftar orang yang dicari ke pentai, walaupun melarikan diri dari penjara. Kemudian ia bergabung dengan berbagai kesatuan pertahanan semi-militer bentukan Jepang, seperti Kaibodan atau Barisan Pemuda Polisi, Senendan atau Barisan Pemuda, dan Shinshitai. Selain itu, ia pun rajin mengikuti latihan di pusat latihan pemuda, dan akhirnya bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Suprapto, Senendan, dan Kaibodan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto turut dalam perjuangan dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Namun, walaupun ikut berjuang melawan tentara Jepang di Cilacap yang sudah kalah dalam Perang Pasifik, perjuangannya tersebut hanya sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan rakyat Indonesia umumnya. Awal Suprapto menjadi tentara adalah sejak ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Purwokerto. Ia juga turut dalam pertempuran melawan pasukan Inggris di Ambarawa tahun 1945. Mendampingi Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas, dalam pertempuran di Ambarawa tersebut yang kemudian dikenal dengan Palangan Ambarawa. Ia menjadi ajudan Kolonel Sudirman yang dijabatnya tahun 1946 sampai dengan 1947. Kolonel Sudirman saat itu menggantikan Letnan Kolonel Isdiman yang gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah kedaulatan yang diakui, ia sering berpindah tugas. Tahun 1949, ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorial atau T dan T4 di Ponorogo di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Kepala Staf Umum Angkatan Darat 2 tahun 1951 sampai dengan 1955, dan juga di Kementerian Pertahanan. Dalam masa itu ia sering berpindah-pindah dari Staf Angkatan Darat ke Kementerian Pertahanan. Sejak pemberontakan PRRI atau Permesta Padam tahun 1960 sampai dengan 1962, ia diangkat menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Di sini tugasnya sangat berat, yaitu menjaga agar tidak ulang lagi pemberontakan seperti sebelumnya. Selesai bertugas di Medan, tahun 1962, ia pun ditarik kembali ke Jakarta untuk selanjutnya menjabat Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangat dengan pangkat Mayor Jenderal. Saat memangku jabatan tersebut, pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI sedang maraknya di Indonesia. PKI yang merasa dekat dengan Presiden Soekarno dan juga sudah mengaruhi sebagian rakyat kalangan bawah mengusulkan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai atau yang disebut dengan Angkatan Kelima. Usul yang mengandung maksud tersembunyi tersebut ditentang sebagian besar perwira Angkatan Darat, termasuk Suprapto. Hal itulah yang membuat PKI merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada sejumlah perwira
Angkatan Darat tersebut. Dengan berbagai cara, PKI pun menyebarkan fitnah yang keji terhadap pribadi Suprapto. Terakhir pada bulan Agustus 1965, Presiden Soekarno sakit keras. Berbagai isu dan spekulasi bila Presiden wafat menjadi semakin hangat di masyarakat. Di samping itu, pertentangan antara PKI dan TNI AD semakin panas. Secara kebetulan saat itu di dalam tubuh Angkatan Darat atau AD terdapat suatu dewan yang disebut Wanjakti atau Dewan Kebijaksanaan Tertinggi. Dewan ini bertugas menilai kenaikan pangkat para perwira tinggi AD. Dewan itulah yang dijadikan alat untuk menyebar fitnah. Beberapa tokoh PKI menuduh bahwa dewan tersebut akan mengadakan perebutan kekuasaan. PKI juga menyebar fitnah bahwa jumlah tentara TNI Angkatan Darat telah melakukan bekerja sama dengan satu negara luar untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat mencapai puncaknya dengan adanya aksi PKI pada malam 30 September 1965 atau dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Mereka pun menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Suprapto. Rencana jahat tersebut berjalan hampir sempurna. Ini disebabkan salah satu perwira tinggi yang menjadi target penculikan dapat meloloskan diri, yaitu Let Jenderal A.H. Nasution. Namun sayang, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan gugurnya ajudan Jenderal A.H. Nasution, yaitu Pierre Tendean, oleh PKI. Jenazah perwira tinggi dimasukkan dalam sumur tuah di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Setelah gerakan tersebut dapat ditumpas, jenazah berhasil dikeluarkan dari dalam sumur tuah pada tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam suatu upacara militer atas pengabdian yang tinggi kepada negara dan bangsa. Pada tanggal 5 Oktober 1965, pemerintah Indonesia menyelenggarakan gelar pahlawan revolusi kepada mereka dan menaikkan pangkatnya masing-masing satu tingkat, termasuk Mayor Jenderal TNI Suprapto menjadi Letnan Jenderal TNI Anumerta melalui SK Presiden RI nomor 111 Koti 1965 tertanggal 5 Oktober 1965. Bukan hanya itu, pemerintah pun menetapkan bahwa setiap tanggal 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila dan merupakan hari libur nasional. Sekian itu saja sejarah singkat dari Jenderal TNI Letnan Jenderal Suprapto. Terima kasih. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapa kini